Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami berdua dari P12 kelompok B kelas TPPKSC. Jadi kali ini kami akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yaitu mengenai finishing dari meja sudut kayu. Jadi kita masuk pada pembahasan yaitu tipe finishing. Tipe finishing yang digunakan pada produk ini adalah tipe pelapis transparan dengan jenis wood stain. Wood stain adalah bahan finishing yang berfungsi sebagai pewarna kayu. Biasanya digunakan sebagai pembentuk warna natural transparan pada kayu. Jadi ini merupakan salah satu contoh penggunaan wood stain. Yang bagian atas ini merupakan perekat wood stain dan yang di bawah merupakan contoh produk meja sudut yang kami bahas yang menggunakan tipe finishing wood stain. Kemudian, jadi selanjutnya yaitu proses tahapan finishing. Yang pertama yang dilakukan yaitu penyiapan permukaan. Nah, di sini kita menggunakan menghilangkan perekat dengan menggunakan pahat atau alat pengikis yang tajam. Lem kering akan mengganggu penyerapan pewarna dan proses finishing kayu. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan permukaan kayu menggunakan amplas. Setelah media kayu melalui proses ketam, serut, dan lain-lain di pengamplasan, tahap pertama ini bisa menggunakan kertas amplas dengan grit nomor 80 atau 100. Di tahap ini proses amplas ditujukan untuk memotong serat kayu yang besar maupun menghaluskan ujung-ujung yang bentuk dan tampilannya kasar dan tajam. Tahap selanjutnya dilakukan dengan menggunakan ampas grit 120, 150, dan 180. Di tahap ini, proses pengamplasan dilakukan untuk menghaluskan permukaan kayu sekaligus membersihkan dari kotoran-kotoran yang membandel yang bisa menghambat penetrasi bahan finishing ke dalam substrat kayu. Setiap kali proses pengamplasan selesai, dilakukan pembersihan permukaan kayu dengan butiran abrasi. Kemudian yang ketiga itu pengetaman. Dilakukan apabila bagian yang harus dibuang lebih tebal sebelum pengamplasan. Kemudian yang keempat, penikisan menggunakan skarper untuk menyerut yang lebih halus untuk menghilangkan sisa lem yang tidak terlihat. Yang kelima itu penambalan, memotong atau memindahkan bagian kayu yang cacat dan menggantinya dengan sepotong kayu lain. Kayu yang digunakan pada tambalan harus memiliki konfigurasi warna dan serat yang sama dengan bagian yang dihilangkan. Tahap selanjutnya yaitu pendempulan. Nah, pendempulan ini dilakukan untuk mengisi bagian yang lubang tipis kecil atau bisa seukuran dengan kuku. Namun, dapat menjadi pilihan terakhir untuk memperbaiki goresan-goresan yang terjadi pada kayu. Kemudian yang ketujuh yaitu pewarnaan kayu dengan penguasan atau menguas. Nah, ini dilakukan menggunakan khusus produk ini dilakukan dengan menggunakan finishing tipe wood stain dengan aplikasi sesuai warna dasar kayu. Aplikasi 2 kali, tiap aplikasi diamplas dengan ukuran 400 dengan pewarnaan wood stain tipe 3. Oke, jadi saran dari proses finishing dari produk kayu ini yang pertama melakukan Oke, jadi saran dari proses finishing pada produk kayu meja sudut ini yaitu yang pertama sebaiknya melakukan pengamplasan yang tepat untuk meminimalisir terjadinya goresan dan penyok pada kayu. Karena goresan dan penyok ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi apabila dilakukan pengamplasan. Kemudian yang kedua, lebih baik menggunakan pewarna kayu dengan menguas. Kenapa? Karena ada dua tipe pewarnaan kayu. Yang pertama penguasan dan penyemprotan. Penyemprotan ini dia kurang menutupi bagian permukaan kayu atau penguasan itu lebih cocok untuk kayu yang meskipun bersifat kasar. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk pewarnaan kayu yang sesuai dengan jenis dan tujuan penggunaan kayu. Nah, di sini kita menggunakan wood stain, di mana wood stain ini hanya sebagai pelapis transparan dari kayu sehingga tidak menghilangkan warna aslinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok P12 kelompok B.
dari TPPKSC.